warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresum sebuah materi tentang Learning Styles and Strategy Based Instruction atau pembelajaran berbasis gaya dan strategi belajar. Yang pertama, penting untuk memahami tentang learner retention. Learner retention itu seberapa banyak siswa mampu mengingat materi yang dipelajari. Menurut Edgar Dale, setelah 2 minggu siswa cenderung lebih mudah mengingat ketika mereka belajar secara aktif, gitu, seperti berinteraksi dan melakukan kegiatan, dibanding hanya membaca atau melihat materi secara pasif. Selanjutnya kita masuk ke konsep learning strategis. Oxford menjelaskan bahwa strategi belajar adalah tindakan atau langkah spesifik yang secara sadar digunakan siswa untuk membantu mereka mempelajari bahasa kedua dengan lebih efektif. Strategi ini membantu siswa mengingat bahasa baru, bersifat mandiri, dan dapat dikembangkan oleh setiap pembelajar. Strategi sendiri memiliki beberapa karakteristik seperti dapat diarahkan sendiri oleh siswanya, bersifat fleksibel, bisa diajarkan, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Malain kemudian mengelompokkan strategi belajar menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah metagognitif strategis. Contohnya merencanakan tugas, memonitor perkembangan, dan mengevaluasi aktivitas efektivitas strategi. Yang kedua adalah kognitif strategis, seperti mencatat, mengulang, membuat inferensi, menggunakan gambar, atau mengidentifikasi kata kunci. Yang ketiga adalah efektif strategis. Itu bekerja sama, bertanya, kemudian klarifikasi informasi, atau memberi informasi pada diri sendiri. Pada akhirnya, strategi ini dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan kelas, misalnya think aloud sebagai strategi metakognitif, pembuatan report guide sebagai strategi kognitif, serta think pair share sebagai strategi sosial efektif. Selanjutnya ada konsep penting, yaitu style dan strategi based instruction, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Pendekatan ini membantu siswa ini memahami bukan hanya apa yang mereka pelajari, tetapi juga bagaimana cara mereka belajar yang efektif sesuai gaya belajar mereka sendiri. Pendekatan ini memiliki 5 fase utama. Yang pertama, preparation, itu mengetahui strategi apa sih yang sudah dimiliki siswa. Kemudian kedua, awareness raising, yang meningkatkan kesadaran tentang strategi belajar yang mungkin belum mereka sadari. Dan yang ketiga itu training. Training itu mengajarkan secara eksplisit bagaimana dan kapan strategi ini digunakan. Kemudian yang keempat itu practice, menyediakan kesempatan untuk mencoba strategi dalam berbagai tugas. Yang kelima itu personalization, yang memodifikasi strategi agar cocok dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk mendukung proses ini, kita bisa menggunakan transformative learning theory dan MC Gonikal. Teori ini menjelaskan bahwa siswa bisa mengubah cara berpikir mereka melalui proses aktifikasi, identifikasi, kemudian refleksi, keterlibatan, dan penerapan perspektif baru. Ketika transformasi ini terjadi, siswa dapat menyesuaikan asumsi dan pola belajar mereka sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Agar proses transformasi ini berhasil, guru ini perlu menciptakan lingkungan yang menantang, mendukung pemikiran kritis siswa, dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi pola pikir mereka sendiri. Sebagai guru, ada beberapa implikasi penting. Guru harus mampu menyeimbangkan tantangan dan dukungan, membangun kepercayaan dengan siswa, serta menjadi agen perubahan agar siswa dapat melihat berbagai perspektif belajar. Selain itu, guru juga perlu menggunakan berbagai aktivitas mengakomodasi beragam gaya belajar dan membantu siswa membangun strategi yang lebih mandiri. Mungkin kesimpulannya itu strategi belajar itu tidak hanya membantu siswa memahami materi saja, tetapi juga membantu mereka belajar bagaimana cara belajar dengan mengombinasikan gaya belajar dan strategi belajar. Siswa dapat meningkatkan kesadaran, kemudian keterampilan, kebiasaan, dan akhirnya menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.